Xiao Yan menggertakkan giginya dengan erat. Saat ini, energi aneh memaksa untuk keluar. Gelombang suara unik yang mengandung sesuatu sehingga dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar, keluar dengan raungan yang hebat dari tenggorokannya. Xiao Yan berteriak dengan kerasnya. Akibat raungan yang penuh tekanan ini, suara-suara dari binatang magik yang awalnya kadang terdengar di pegunungan ini, menjadi sepenuhnya tenggelam di dalam keheningan yang menakutkan. Kau ini memang beruntung anak muda. Benar-benar tak terduga bahwa kau memang benar-benar mampu mewarisi aura naga. Jika si Guling mengetahui ini, matanya mungkin berubah merah dengan keirian. Bisikan pelan Yao Lao perlahan terdengar, saat ia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dan berpencar dari tenggorokan Xiao Yan. Raungan yang membawa gelombang suara aneh menyebar dengan kuat di antara pegunungan dan perlahan menghilang setelah waktu yang lama. Saat inilah, pegunungan yang tiba-tiba menjadi hening dengan tenang, kembali mengeluarkan beberapa suara kehidupan. Di tebing gunung, Xiao Yan seketika memegang lehernya dan terbatuk beberapa kali dengan keras. Setelah itu, ia menelan ludah dengan paksa. Baru kemudian, perasaan seperti nyala api yang membakar di dalam tenggorokannya sedikit mereda. Reaksi yang wajar, kau tidak perlu terlalu khawatir. Yao Lao tersenyum dan menenangkannya, ketika ia melihat ekspresi yang terdapat di wajah Xiao Yan. Guru, sudahkah aku berhasil mewarisinya? Wajah Xiao Yan mungkin memerah karena batuk yang kuat yang hanya sebentar itu, tapi wajahnya masih dipenuhi kegembiraan saat ia bertanya dengan semangat. Dari kelihatannya, kau memang benar berhasil mendapatkan aura naga yang memiliki kemampuan untuk membuat jiwa-jiwa bergetar. Yao Lao tertawa. Kepuasan terdengar di tawanya. Kegembiraan di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih tebal ketika ia mendengar hal itu. Meskipun pil naga misterius Yin yang tidak seketika meningkatkan kekuatannya, aura naga ini membuatnya memiliki gaya menyerang berbeda yang akan mengejutkan orang lain. Bisa dibayangkan, seberapa banyak kemampuan ini akan membantu Xiao Yan ke depannya. Meskipun kau sekarang telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin Yang, jika kau hanya bergantung pada aura naga untuk mengeluarkan gelombang suara semacam itu, kerusakan yang akan terjadi di tenggorokanmu akan terlalu besar. Jika kau tidak berhati-hati, kau mungkin akan berakhir bisu. Kerugian seperti itu terlalu besar. Yao Lao menyampaikan pikirannya. Yang disebut sebagai gelombang aura naga itu masih harus selaras dengan teknik Do jenis gelombang suara agar bisa digunakan? Xiao Yan sedikit mengerutkan dahi. Setelah mendengar pengakuan Yao Lao, ia tidak dapat menahan sebuah senyum pahit. Teknik Do semacam itu cukup langka. Mendapatkannya lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Gunakan waktumu untuk mencarinya. Dulu, aku memang memiliki teknik Do gelombang suara kelas Xuan. Namun, karena beberapa kejadian yang tidak terduga, aku kehilangannya. Karena itu, kau hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri untuk mencarinya. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan hanya mengangkat pundaknya ketika ia mendengar perkataan Yao Lao. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima gelombang suara teknik Do dari Yao Lao. Xiao Yan dengan handal mengeluarkan sebotol air bersih dari cincin penyimpanan dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Ia mengusap noda air yang berada di samping mulutnya dan seketika bertanya sambil lalu, "Guru, kau sepertinya mengerti hal pil naga misterius Yin yang ini dengan baik bukan? Kau bahkan mengetahui bagaimana untuk memaksa keluar aura naga yang terkubur di dalam Douqi." Seketika, Yao Lao menjadi hening setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Ketika ia melihat tindakan Yao Lao, Xiao Yan juga terkejut. Ia segera mengingat reaksi awal Yao Lao saat ia melihat pil naga misterius Yin yang di pameran pelelangan dan mau tidak mau, merasa sedikit malu. Yao Lao terdiam untuk waktu yang lama sebelum suaranya yang samar terdengar. Namun, perkataan yang Yao Lao ucapkan membuat Xiao Yan menjadi sedikit tercengang. Karena akulah yang menciptakan formula obat pil naga misterius Yin Yang. Selain itu, hanya ada dua orang di benua ini yang dapat memurnikan pil obat semacam ini. Satu adalah diriku. Yang lain adalah, ketika ia berbicara tentang hal ini, tiba-tiba ada beberapa perasaan kesepian yang bercampur di suara Yao Lao. Xiao Yan merasakan dengan jelas emosi di dalam suara Yao Lao, membuat dia dengan bijak untuk tetap terdiam dan tidak menyela. Seseorang yang lainnya adalah muridku, yang aku lihat sebagai pewaris yang paling sempurna saat itu. Bakatnya dalam pemurnian obat tidak lebih lemah darimu. Bahkan, upayaku dalam melatihnya juga tidak kurang darimu.
Ketika ia masih bayi, aku membawanya keluar dari dinginnya puing-puing es dan menganggapnya seperti anakku sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris sempurna untuk dilatih. Yao Lao tersenyum. Suaranya datar, tapi akhirnya, ia memilih untuk mengkhianatiku, karena hanya masalah kecil. Karena dialah aku telah berubah menjadi seperti ini. Ia harus mati. Xiaoyan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao. Itu adalah sebuah perasaan dingin yang merambat keluar dari lubuk hati seseorang setelah dikhianati dan dilukai oleh seseorang yang terdekat. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Tinju di bawah lengan bajunya mengepal erat. Pandangannya terarah ke depan. Suara pelannya tampaknya berbicara dengan senior yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kita seharusnya tidak meninggalkan kota tanda hitam terlalu cepat. Karena orang-orang dari 8 gerbang telah melelang benda ini, aku pikir mereka sepertinya pernah bertemu dengannya. Bahkan aku rasa bahwa dia seharusnya tidak akan membiarkan sembarangan orang mengirimkan benda yang berharga ini. Dia mungkin mengirimkannya sendiri. Bagaimana jika kita benar-benar berhasil menemukannya di kota tanda hitam, kata Yao Lao samar, sudah kukatakan bahwa kemampuan pemurnian obatnya tidaklah lebih lemah darimu. Setelah kulatih dengan cermat selama bertahun-tahun, dirinya dulu itu telah menjadi bintang terang paling menyilaukan di dalam dunia ahli kimia di benua Douqi. Sekarang, sudah bertahun-tahun terlewati, kurasa sekarang ia telah menjadi lebih hebat dari dirinya yang dulu. Terlebih lagi, aku dikendalikan oleh aula jiwa dan tidak berani muncul sembarangan. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau pasti bukanlah tandingan untuknya, entah dari segi pemurnian obat atau latihan Douqi. Meskipun suara Yao Lao tenang, Xiaoyan masih dapat merasakan amarah yang tersembunyi sangat dalam, karena mereka berbagi tubuh yang sama. Amarah itu seperti gunung berapi yang bergolak di bawah kerak yang sangat keras, ditekan untuk waktu yang lama, menunggu hari saat ia akan meletus. Xiaoyan menghirup nafas dalam. Ia terdiam untuk sesaat sebelum mengangkat wajahnya untuk melihat ke langit biru. Suaranya seketika menjadi lebih lembut, "Guru, aku akan melampauinya. Terlepas dari apakah itu dalam hal pemurnian atau dari kekuatan Douqi. Setelah itu, aku akan membuktikan bahwa matamu tidak salah untuk kedua kalinya." Hehe, bagus, bagus. Aku, Yao Chen juga akan percaya bahwa mata tua milikku ini tidak akan salah untuk kedua kalinya. Suara lembut Xiaoyan seketika menyebabkan rasa masam yang biasanya terasa dalam tangisan, menyebar dari dalam roh Yao Lao. Pengkhianatan yang ia derita di masa lalu benar-benar membuatnya sangat trauma. Untunglah, surga tidak benar-benar membiarkannya terjatuh ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tiada pernah berakhir. Tangan Xiaoyan dengan kuat menyeka hidungnya yang agak memerah. Ia membuka mulutnya, tersenyum cerah dan berkata, "Sepertinya, sudah waktunya untuk secepatnya pergi ke Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Namun, aku juga harus mencari waktu untuk mempelajari gerakan 3000 petir. Dengan begitu, aku bisa menggunakannya untuk melarikan diri jika aku bertemu dengan orang-orang kuat yang tidak dapat aku kalahkan di masa yang akan datang." Gerakan 3000 petir adalah teknik Do kelas D. Bagaimana bisa hal itu mudah dipelajari? Apakah kau sudah melupakan kesulitan ketika kau sedang berlatih tsunami pembelah api dulu? Jika kau ingin mempelajari gerakan 3000 petir, usaha yang harus kau lakukan tidak kurang dari yang waktu itu. Untuk sementara Yao Lao mengesampingkan emosi dan tersenyum sambil menjawab anak muda ini, di mana ia telah menuangkan semua usaha dan harapannya di dalamnya. Kau pikir, kesulitan yang telah aku alami selama lebih dari beberapa tahun ini hanya sedikit? Xiao yang tersenyum lembut dan berkata. Ia dengan cekatan mengambil peta daerah pelosok hitam yang keluar dari cincin penyimpanannya, yang Duoma berikan kepadanya saat berada di kota tanda hitam. Dengan cermat, ia mengamati peta itu sebelum menyimpannya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Dengan tersenyum ia berkata, "Ayo pergi, kita harus bisa bergegas dalam waktu 3 hari. Kemungkinan aula jiwa itu tidak akan memasuki wilayah di dalam Akademi Jianan. Lagi pula, orang-orang tua yang berada di dalam akademi itu juga bukanlah tidak berguna. Namun, kau juga harus melupakan tentang meminjam kekuatan spiritualku untuk berbuat curang. Orang-orang tua di dalam sana itu sangat peka. Sangat mudah untuk mereka mendeteksi jejak dari diriku." Yao Lao berbicara sambil tersenyum. "Bukankah guru benar-benar sangat mengerti diriku? Meskipun aku dapat berulang-ulang mengalahkan orang-orang yang sangat kuat, yang tidak bisa kutandingi selama beberapa tahun ini karena engkau, apakah aku membutuhkan bantuanmu saat aku bertarung dengan orang-orang yang seumuran denganku?"
Xiao Yan memutar matanya ketika mendengar hal itu sambil mengecap bibirnya dan menjawab, itu mungkin tidak bisa dijamin. Sebagai akademi tertua di benua Duoqi, jumlah orang-orang jenius di Akademi Jianan tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, aku mendengar bahwa ada akademi bagian dalam di akademi. Para muridnya adalah yang benar-benar terpilih dari 10.000 orang. Jika dirimu ditempatkan di dalam, aku rasa akan ada pertunjukan yang bagus. Yao Lao menggodanya. Kalau begitu, aku menantikannya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu perlahan muncul dari punggungnya. Ia mengepakkannya dengan ringan dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, sebelum berputar di udara. Setelah itu, mereka mendesing dan ia terbang ke ufuk utara. Xiao Yan bergegas di perjalanannya kali ini, ia dengan hati-hati mendarat di tanah saat ia melewati kota berpenduduk padat, karena ia takut pergerakan sayap awan ungu dapat menarik perhatian orang-orang. Meskipun bergegas di perjalanan dengan cara seperti ini menghabiskan doki sangat banyak, hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiao Yan yang membawa lebih dari 10 botol pil pemulih energi. 3 hari berlalu dengan cepat, karena Xiao Yan melakukan perjalanan tanpa henti. Akademi Jianan di peta pun semakin mendekat ke Xiao Yan berada. Sekitar sore di hari ketiga, Xiao Yan yang seluruh wajahnya kelelahan, tiba-tiba merasakan semangatnya memuncak. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Anak muda, kita telah mendekati Akademi Jianan. Turunlah." Tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk terbang di dalam 50 km dari Akademi Jianan. Kalau kau tidak menurut, kau akan diserang dalam sekejap. Xiao Yan bergegas mengangguk ketika ia mendengar perkataan Yao Lao. Kecepatan terbangnya menurut dengan pesat sebelum akhirnya ia turun. Akhirnya, kakinya mendarat di bukit kecil. Saat itu, ia berdiri di pucuk bukit menatap ke seluruh penjuru dari kejauhan dan secara kebetulan dapat melihat kota kecil dengan cukup jelas di antara dua pegunungan yang megah.